Halo guys, kembali lagi bersama Animalorian. Kali ini kita bakal membahas tentang masa lalu Kokushibo atau yang dikenal sebagai Upper Moon nomor 1. Kokushibo dulunya memiliki nama Michikatsu Sugikuni. Dia merupakan kakak dari pemburu iblis terkuat Yoriichi Sugikuni. Mereka merupakan saudara kembar, namun karena Yoriichi terlahir dengan tanda di dahinya, ia diperlakukan buruk oleh ayahnya karena dianggap sebagai pembawa petaka. Hal ini membuat Yoriichi lebih dekat dengan ibunya, sementara Michikatsu yang terlahir normal tanpa tanda ditunjuk sebagai penerus keluarganya. Sebagai seorang adik, Yoriichi sangat menyayangi serta menghormati kakaknya. Namun, walaupun Michikatsu tahu kalau adiknya sangat menyayanginya, perasaannya justru sebaliknya. Hanya rasa iba dan kasihanlah yang dimiliki Michikatsu terhadap adiknya, dan perasaan tersebutlah yang membuatnya mau bermain dengan Yoriichi. Seiring berjalannya waktu, tanda yang dianggap buruk tersebut nyatanya malah memberi Yoriichi bakat yang tak dimiliki oleh Michikatsu. Suatu hari, dalam duel pedang melawan anak buah ayah mereka, Yoriichi mampu mengalahkannya 4 kali berturut-turut. Hal ini membuat Michikatsu heran, karena ia yang sudah berlatih sejak lama saja belum pernah mengalahkannya sekalipun. Kejadian tersebut terdengar sampai ke telinga ayah mereka, dan membuat posisi mereka hampir tertukar. Namun, pada suatu malam, tepat saat ibu mereka meninggal, Yoriichi menghampiri Michikatsu dan mengatakan bahwa ia akan pergi ke kuil malam itu juga. Dengan senyumnya yang tulus, ia membalut seruling yang dibuatkan oleh sang kakak, lalu kemudian berpamitan sambil berlutut. Lagi-lagi Michikatsu berpikir sebaliknya. Ia malah menganggap hal tersebut menjijikan karena seruling yang ia buat tak lebih dari sekedar sampah. Nah, disinilah rasa kebencian Michikatsu mulai memuncak. Tepatnya saat ia mengetahui kebenaran tentang sang adik yang tak hanya diberkahi keterampilan tapi juga kejeniusan. Mulai saat itu, setiap harinya Michikatsu dipenuhi dengan rasa dendam, iri, benci, hingga berharap adiknya mati. Keinginannya sempat terwujud karena selama 10 tahun lamanya ia sama sekali tak mendengar kabar mengenai Yoriichi. Michikatsu menjalani kehidupannya dengan tentram sebagai penerus dari ayahnya. Sampai pada suatu saat, Yoriichi akhirnya menampakkan diri setelah sekian lamanya. Ketentraman Michikatsu langsung buyar seketika. Dia langsung dibutakan oleh kekuatan serta keinginan untuk menjadi kuat. Sampai pada akhirnya ia membangkitkan tanda yang sama dengan Yoriichi. Tetapi dia masih belum merasa puas karena berbeda dengan adiknya. Dia hanya mampu menggunakan teknik pernapasan bulan yang sejatinya merupakan turunan dari teknik pernapasan matahari. Selain itu, ternyata kemunculan tanda tersebut dapat membuat penggunanya mati ketika berumur 25 tahun. Oleh sebab itu, ia menerima tawaran Muzan dan berubah menjadi iblis abadi bernama Kokushibo. Setelah menjadi iblis, semua yang mengingatkan mengenai kehidupan sebelumnya hilang, termasuk tentang keluarganya serta anak istrinya. Tapi anehnya, hanya sosok Yoriichi saja yang tidak pernah menghilang dari ingatan Kokushibo. Dan pada pertemuan terakhir mereka dalam wujud iblis, Kokushibo heran karena adiknya mampu melewati kematian bahkan tumbuh hingga menjadi kakek tua. Tanpa segan, ia pun berhasil membunuh Yoriichi yang kekuatannya makin melemah karena faktor usia. Singkat cerita, hal tersebut membuatnya sedikit menyesal. Menyesal karena dia berpikir tidak akan pernah ada orang yang bisa membunuhnya selain Yoriichi. Sampai pada akhirnya Kokushibo berhasil dikalahkan oleh Gyomei, Sanemi, Tokito, dan juga Genya. Saat itu juga dia sadar bahwa perkataan Yoriichi benar tentang generasi selanjutnya pasti bisa melebihi mereka berdua.